Ya, ulangi ya Hilmi. Ayo, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Begitu Hilmi saya anak soleh. Cepat nih, Hilmi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzaqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman yang mudah. Amin. Begitu. Semoga Anda semua diberi pemahaman yang mudah. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai pembelajaran klasifikasi tumbuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang klasifikasi hewan, dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan tulang belakangnya, yaitu vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi tumbuhan. Di tugas harusnya ya, ini adalah membuat peta konsep. Jadi sementara peta konsep klasifikasi tumbuhan. Silakan pada saat menyimak video ini, silakan membuat peta konsepnya. Tugasnya sudah ada di GCR. Yang di sini, di kelas ini, Ibu periksa langsung. Kakinya dikasih turun, anak soleh. Who is your name? Hah? Siapa? Raka. Afgan. Wih, pintar itu menyanyi. Kita siapa? Abdal. Fahim? Aman. Atur. Ya, Balkis diaktifkan kamera, Rakil diaktifkan kamera. Ya, Balkis posisinya diletakkan saja itu HP-nya, enggak usah dipegang-pegang. Hilmi juga ketua kelas ini harus memberikan contoh, Anda soleh. Hilmi, perbaiki posisinya. Gak sebegini. Oke. Hilmi, Zahwan, kepalanya lagi. Zahwan. Baru nanti ditunduk ya. Enggak lama toh, pegang. Baru tunduk nih. Oke, Ibu, silakan siapkan catatannya ya. Di sini juga bersiap-siap. Yang di sini Ibu periksa langsung ya. Yang di rumah dikirim ke GCR, foto dengan baik dan benar, jangan kabur. Fatur. Dari tadi orang masuk. Sebentar ya, kita tunggu Fatur. Nah lupa, di mana buku yang taruh? Iya. Kalau ada nih gurunya datang, langsung bikin segera meluncur. Bu Guru izin ke toilet. Ya, segera dong. Ya. Tanggal 8 bulan 10. Ini tanggalnya. Jam 11.20. Cocok itu? Jam 11.22? Ini belum selesai. Masya Allah. Hari Jumat ini. Oke, silakan dilihat ya. Klasifikasi tumbuhan. Silakan membuat peta konsep. Mengerti juga peta konsep? Ya, skema-skema. Tumbuhan terbagi 3. Misalkan ini, lalu yang A dibagi lagi 2. Kayak begitu peta konsep. Iya, boleh seperti itu. Boleh ke bawah, boleh ke samping, ya? Iya, kotak-kotak bisa. Yang penting peta. Ya. Ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati bahwa tumbuhan memiliki struktur dan tempat hidup yang berbeda-beda? Yuk kita cari tahu.
Tunggu dulu, di rumah ada suaranya nak? Ada Ibu. Di sini tidak terlalu jelas ya? Iya. Hah? Kenapa enggak apa-apa? Kerajaan tumbuhan atau disebut kingdom plantae dikelompokkan menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Ini baru 1, jadi kalau penjelasannya ada lagi di bawahnya silakan. Semakin lengkap peta konsepnya semakin bagus. Teridophyta. Slopitene Ecopsida. Ya, ya. Mana tadi tisu kita ambil nak, atur. Oh, dekat WC. Sudah? Bu Guru, Bahasa Indonesia saja. Kenapa? mau izin dipanggil, Kak. Ya, segera ya. Sudah? Bu, belum. Sudah ya?
Saya bukan pertanyaan ini. Bikin peta konsep. Apapun yang kita dapat di sini bikin peta konsepnya. Kita tahu nih. Pernahkah kamu memperhatikan ada makhluk hidup seperti tumbuhan yang menempel di batu yang warnanya hijau namun tidak terlihat mempunyai akar, batang, dan daun seperti tumbuhan lain? Nah, berarti kamu sedang melihat lumut, makhluk hidup yang sering juga disebut sebagai tanaman perintis. Adapun macam-macam tumbuhan lumut yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Lumut hati. Lumut ini disebut sebagai hati karena memang mempunyai bentuk seperti demikian. Meski belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, tumbuhannya berbentuk pipi dan hati. Selain itu, tubuh tersebut terbagi menjadi dua lobus seperti sepintas benar-benar seperti lobus hati. Ciri-ciri lumut hati. Beberapa lumut memiliki tubuh berupa lembaran dengan banyak lekukan. Kamu melihat batang lumut sebagai daun tumbuhan. Meski tidak tampak secara kasat mata, lumut hati memiliki struktur tubuh yang meliputi akar, batang, dan daun tidak sempurna. Lumut daun ini berproduksi secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Alat reproduksinya berupa seperti payung. Sedangkan warna lumut hijau artinya memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis. Tumbuhan lumut dapat menghasilkan makanan sendiri atau makhluk hidup autotrof. Sebagian besar tumbuh dan menempel di bebatuan, tanah, dan batang pohon. Banyak dijumpai di tempat lembab, khususnya di hutan hujan tropis. Lumut daun. Lumut daun mirip dengan tumbuhan kecil yang tumbuh tegak dengan tinggi sekitar 10 cm dan beberapa ada yang mencapai 40 cm. Tubuhnya tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sebenarnya, tetapi mempunyai bagian yang menyerupai akar rhizoid, batang, dan daun. Ciri-ciri lumut daun. Tubuh lumut daun bisa dibedakan menjadi rhizoid, batang, dan daun. Melalui rhizoid ini, lumut daun dapat melekat pada benda tempat hidupnya. Habitatnya yang amat luas dapat tumbuh di atas tanah-tanah gundul dan secara periodik mengalami masa kekeringan. Bahkan di atas pasir yang bergerak pun dapat tumbuh. Lumut daun merupakan tumbuhan kecil yang mempunyai batang semu dan tumbuhnya tegak. Lumut ini tidak melekat pada substratnya, tetapi mempunyai rhizoid yang melekat pada tempat tumbuhnya. Bentuk daun berupa lembaran yang tersusun spiral. Pada lumut daun, alat-alat kelaminnya terkumpul pada ujung batang atau ujung cabang-cabangnya dan dikelilingi oleh daun-daun yang letaknya paling atas. Lumut tanduk merupakan salah satu tumbuhan kecil, tidak berbunga, pendek, dan termasuk tanaman non-vaskuler atau bisa di air dan di darat. Lumut tanduk ini dapat ditanam pada akuarium dengan cara menempelkan tunas atau potongan lumut yang mengandung rhizoid pada kerikil di bagian bawah akuarium akan cepat tumbuh, mencapai permukaan air, dan membentuk rumut tebal. Ciri-ciri lumut tanduk
merupakan tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora. Hidup melekat di atas tanah dengan perantara tizoidnya. Mempunyai talus yang sederhana dan memiliki satu kloroplas. Pada bagian bawah talus terdapat stomata dengan 2 sel penutup. Hidup di tepi danau atau di sepanjang selokan. Mengalami pergiliran keturunan disebut metagenesis. Tumbuhan paku dibagi ke dalam 4 kelas. Kelas tersebut adalah paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Ciri-ciri tumbuhan paku: sebagian besar hidup di kawasan tropis basah. Secara umum dikenal dengan daunnya tumbuh dari tunas yang menggulung dan memiliki rambut halus. Berreproduksi secara vegetatif dan reproduksi generatif, tidak menghasilkan bunga dan buah, melainkan spora untuk berkembang biak. Memiliki sistem pembuluh angkut baik pada akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku dapat berbentuk pohon yang biasanya tidak bercabang, semak, epifit, tumbuhan merambat, mengapung di air. Jadi ciri yang kita ambil itu ciri yang yang khusus, yang hanya dimiliki pada paku saja atau lumut hati saja. Jangan ambil semua. Jadi capek itu menulis kalau ambil semua sih. Ya satu saja, tetapi itu menjadi ciri khasnya. Ya, menurut Tak, apa yang kita tangkap? Dikenal dengan daunnya tumbuh dari tunas yang menggulung dan memiliki rambut halus. Berreproduksi secara vegetatif dan reproduksi generatif. Tidak menghasilkan bunga dan buah, melainkan spora untuk berkembang biak. Memiliki sistem pembuluh angkut baik pada akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku dapat berbentuk pohon yang biasanya tidak bercabang, semak, epifit, tumbuhan merambat, mengapung di air, dan hidrofit. Paku purba. Tumbuhan paku jenis ini terancam punah. Hal ini disebabkan karena pada masa sekarang hanya ditemukan tumbuhan paku jenis ini dalam bentuk fosil. Ciri-ciri tumbuhan paku jenis ini memiliki daun yang kecil, bahkan tidak berdaun. Spesies dari tumbuhan ini yang masih tersisa adalah Xylothum. Paku kawat. Ciri-ciri tumbuhan paku kawat biasanya berdaun kecil dengan susunan spiral. Sesuai dengan namanya, batang ciri-ciri tumbuhan paku ini berbatang seperti kawat. Umumnya, tumbuhan ini hidup di darat dan sporangiumnya muncul di ketiak daun membentuk strobilus. Paku ekor kuda. Ciri-ciri tumbuhan paku ekor kuda memiliki daun tunggal dengan ukuran kecil. Koyim, mana Koyim? Nanti Ibu kirim videonya ya. Sini Ibu lihat dulu. Tulisannya, masih bagus tulisannya ya. Oke, karena dibatasi waktu, video ini Ibu kirim ke grup untuk kalian kerjakan ya. Hari Jumat ini. Belum selesai, nah itu bagus. Belum selesai, jadi selesaikan dulu ya. Klasifikasi tumbuhan ya. Ya, yang di rumah Ibu kirimkan ke grup. Silakan bikin peta konsepnya. Ya, itu belum selesai. Itu baru paku, belum gimnospermae. Mana nih? Gimnospermae terbagi dua. Spermatopita terbagi dua, gimnospermae dan angiospermae. Oke. Mungkin sampai sini silakan dilanjutkan tugasnya ya. Ibu kirim ke grup videonya.
Ibu akhiri kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.